Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ya, oke, kita tes dulu semangatnya ya. Ya. Biasanya kita pakai salam semangat pagi kan? Ya. Oke. Kita uji dulu suara kelas 10, kelas 11 IPA ya. Yang lalu Pak Guru ini. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk semuanya ya. Oke, anak-anak sekalian, pagi ini Pak Guru akan membuat keyakinan kelas ya dengan jenis semua. Jadi diharapkan semua siswa itu berpartisipasi aktif ya dalam kegiatan ini. Jangan sampai ada yang mungkin isi di dalam hatinya atau isi di dalam pikirannya tidak tersalurkan pada saat kita membuat keyakinan kelas. Oke ya? Ya. Jadi Pak Guru harap semuanya nanti aktif. Nah di sini nanti Pak Guru akan kasih kertas warna orange sama warna hijau. Kalau warna orange itu nanti digunakan untuk membuat peraturan kelas. Kemudian yang warna hijaunya untuk membuat keyakinan kelas kita. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah Pak Guru minta tolong untuk menempel ya satu orang saja. Siapa? Mungkin Yoga atau Putri yang bersedia? Oh Yoga saja untuk menempel kertasnya ya. Mari Yoga silakan. Terima kasih Yoga dan Putri ya. Kalau untuk yang kertas orang setelahnya untuk apa? Peraturan ya? Ya. Kalau yang hijau untuk? Keyakinan. Oke, silakan semua. Nah sebelum ke itu, Pak Guru sampaikan ya. Sudah pernah dengar namanya budaya positif? Belum ya? Kira-kira apa itu budaya positif? Belum tahu. Kalau kira-kira tindakan di sekolah kita yang sudah jalan untuk budaya positifnya apa? Budaya positif. Literasi, oke boleh. Apalagi datang tepat waktu misalkan ya. Itu kan sudah ada ya. Nah, apalagi memberi tabel tepat waktu, oke apalagi memberi salam, iya kan? Senyum, salam, sapa dengan teman, dengan guru juga kan? Itu salah satu contoh budaya positif di sekolah kita, ya kan? Jadi nanti diharapkan dari peraturan kelas kita ini dan sampai menjadi keyakinan kelas itu akan muncul yang namanya budaya positif tadi ya. Oke, jadi Pak Guru akan bagikan saja kertasnya. Yang pertama peraturan kelas ya. Ya, oke. Buat dulu peraturan kelas kalian ya. Maksimal satu orang bisa dua. Kalau sudah silakan ya. Ditempel di sebelah sini ya. Silakan yang sudah. Ayo yang sudah. Masih ada lagi? Habis ya? Oke. Jadi ada kurang lebih 25 peraturan kelas. Kalau misalkan satu orang kasih 1, 2, wah berarti ada 50 lah. 50 peraturan kelas yang akan kita seleksi. Kalau ada yang sama berarti kita anggap satu ya. Kalau berbeda kita tulis yang lain. Mungkin Pak Guru minta tolong satu orang ya untuk bisa baca peraturan kelasnya ini. Siapa kira-kira yang bersedia? Bawan.
Lawan Pak. Lawan? Ya. Pak Guru tunjuk saja ya. Iya. Putri ya, silakan. Nanti setelah peraturan, baru kita buat keyakinan. Bisa ya? Sudah? Oke, silakan. Ayo, Oke, lanjut silakan. Oke, sudah semua ya? Sudah. Oke, nah sekarang kita akan bahas keyakinan kelas kita. Nah, sudah selesai ya untuk keyakinan kelas kita. Nanti ketua kelas bisa dicetak besar-besar, ya, terus ditempel di kelas di ujung mana yang semuanya bisa melihat. Di sini. Oke. Jangan di atas ya, masa di plafon ya. Bikin baliho bisa juga. Nanti kita pilih mana yang bagus, yang cantik, didesain, baru kita akan gunakan selama 1 semester ke depan, ya. Oke. Jadi untuk saat ini Pak Guru anggap keyakinan kelas kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya untuk semua anak-anak sekalian. Dan kita uji lagi semangat kita dengan salam yang tadi ya. Boleh? Boleh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Diandra Arsani dari kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Wonosari. Kali ini kami telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran berupa pembuatan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Dengan adanya kegiatan tersebut, kami bisa menyampaikan dan mengaspirasikan pendapat kami terkait peraturan dan keyakinan kelas yang kami buat pada hari ini. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada guru pembimbing kami, yaitu Bapak Edi Puryanto yang telah membantu kami pada kesempatan kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dewi Romadani. Saya dari kelas 11 IPA. Hari ini saya sudah mengikuti pembuatan penyusunan keyakinan kelas bersama dengan Pak Edi. Saya mendapatkan hal baru dalam penyusunan keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas dapat menjadi budaya positif bagi saya dan teman-teman saya. Dengan keyakinan kelas ini, saya berharap bisa lebih menjadi pribadi yang bertanggung jawab pada diri sendiri. Terima kasih Pak Edi atas bimbingan dalam membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Raningsi Angkoyo. Saat ini saya duduk di kelas 11 IPA. Baik, hari ini saya mengikuti kegiatan pembelajaran dalam proses pembuatan peraturan dan keyakinan kelas. Yang dalam hal ini saya dibantu oleh Bapak Edi Puryanto. Dalam proses pembuatan peraturan serta keyakinan kelas, saya dapat menggunakan pendapat saya tentang apa saja yang baik dalam kelas kita dan menjadikan
saya dan teman-teman saya menjadi disiplin serta berpotensi dalam kegiatan pembelajaran. Sebelumnya terima kasih atas bantuan dari Bapak Edi Prianto. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rini, kenapa kau terlambat? Tadi ada masalah di kendaraan Pak Guru. Aduh, kenapa? Lain kali jangan ini ya, jangan terlambat lagi ya. Ya Pak Guru. Kalau misalnya ada kendala, segera hubungi temanmu. Ya? Ya, Pak. Oke, silakan kau sudah terhadir dulu. Ya, Pak. Sudah Pak Guru. Oke, terima kasih. Sekarang kau masuk kelas karena ini sudah waktunya untuk masuk kelas. Silakan, teman-temanmu sudah menunggu di dalam kelas. Ya, Pak Guru. Terima kasih Pak. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya? Ya. Oke. Begini, tadi pagi atau barusan ya, Pak Guru dapat informasi. Katanya hari ini Rini datang terlambat. Ya Pak. Oke. Jadi untuk minggu ini sudah berapa kali terlambatnya? Baru 1 kali Pak Guru. 1 kali. Ya. Oke, menurut Rini sering terlambat itu atau datang terlambat hari ini apakah kesalahan? Ya Pak. Kesalahan ya? Ya. Oke. Nah, Pak Guru sih menganggap ya kalau berbuat salah itu hal yang manusiawi karena setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Tapi dari kesalahan itu kita harus belajar dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Oke. Nah, Rini pasti datang terlambat hari ini punya alasannya kan? Ya. Kira-kira apa alasannya? Saya sering bergadang Pak, main game online jadi kurang tidur Pak. Oke, jadi karena main game online itu hari ini Rini sampai terlambat ya? Iya Pak. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita yang sudah disepakati sebelumnya? Tahu Pak. Nah, menurut Rini keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin Pak. Disiplin ya. Oke, menurut Rini apakah disiplin itu penting? Penting Pak, karena melatih saya datang tepat waktu ke sekolah dan bisa membuat saya belajar menghargai waktu. Oke, betul. Menghargai waktu itu sangat penting buat kita dan juga sangat bermanfaat. Jadi seperti menghargai orang-orang yang di sekitar kita, kemudian melatih rasa kepedulian kita juga, serta memudahkan kita dalam orang-orang tidak menjadi menumpuk pekerjaannya. Betul kan? Ya Pak, saya menyesal sudah datang terlambat. Saya mohon maaf jika sudah datang terlambat. Iya Rini, sikap yang baik sudah sangat kamu perlihatkan tadi ya, dengan cara minta maaf. Nah, menurut Rini, supaya nggak terlambat lagi ke depan, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Saya akan tidur lebih awal dan tidak akan bergadang lagi agar bisa bangun pagi dan cepat datang ke sekolah. Oke, nah jadi sekarang Rini sudah mendapatkan solusinya kan? Nah, ke depan Pak Guru akan kerjasama juga dengan orang tuanya Rini supaya Rini tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Alistia Role, kelas 11 IPA. Terima kasih Pak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi pada hari ini untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Robi dan memberikan hidayahnya kita masih berada di tempat ini. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat dan rahmat yang diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita yang mengikutinya dengan jalan beliau. Amin. Yang kami hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru dan Tata Usaha SMA Negeri 2 Wonosari, yang kami hormati Bapak pemateri kita yang saya sebut nama beliau Bapak Edi Prianto SPDGR,
pengemasan modul budaya positif. Mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk itu kepada Pak Edi disilahkan dalam memaparkan pengemasan modul budaya positif. Ya, baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili Ibu Sofia Hasan SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili Ibu Sofia Hasan SPD, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Wonosari, Bapak Ibu, staf guru dan staf usaha SMA Negeri Wonosari yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa berduduk kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, yang insya Allah sahabatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya yang masih setia dengan ajaran agamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya mungkin ya, di menunggu waktu salat Jumat. Jadi hari ini saya ingin berbagi kepada rekan-rekan guru sekalian terkait apa yang saya dapatkan selama mengikuti program Guru Penggerak. Di sini ada beberapa modul, tapi khusus pada modul ini yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini nanti kita akan bedah secara diskusi ya Bapak Ibu ya. Seperti apa sih yang dikatakan budaya positif tersebut? Ya, izin ya Bapak Ibu untuk berbagi materi. Nah, apa makna budaya positif? Dan apa contoh penerapan positif dalam kita? Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih sebenarnya? Mungkin bisa satu orang perwakilan menjawab budaya positif. Ya, kalau budaya positif sekolah kira-kira apa biasanya? Gotong royong bisa masuk budaya positif. Apalagi? Apalagi? Ya, salam, senyum, sapa ya, itu juga masuk budaya positif. Nah, contoh penerapan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah ke anak-anak kita apa, Bapak Ibu kira-kira? Yang sudah kita terapkan, ya? Iya, pelaksanaan sholat duha, kemudian sholat zuhur, ya, secara berjamaah itu salah satu penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan Islam berpihak pada didik agar mereka dapat berkembang lagi yang kritis itu pengertian, Ibu ya. Nah, jadi budaya positif ini sebenarnya sudah ada di sekolah, hanya saja butuh penguatan, penebalan ke anak-anak kita supaya budayanya lebih optimal. Nah, kita masuk ke perubahan paradigma. Nah, di sini perubahan paradigma kita itu berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sudah kenal Ki Hajar Dewantara? Siapa beliau, Bapak Ibu? Bapak pendidikan kita. Ya, Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut beliau paradigmanya itu adalah bukan tabula rasa. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Kemudian budi pekerti. Jadi setiap anak itu pasti memiliki yang namanya budi pekerti secara lahir. Kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru itu kalau diibaratkan seperti petani, sedangkan anak itu ibaratnya seperti biji jagung atau biji padi. Jadi kita yang merawatnya atau menumbuhkannya. Jadi dari awal kita menyemai biji padi, kemudian kita biarkan dia tumbuh, kemudian kalau ada gulma kita bersihkan gulmanya, ya. Kalau ada penyakit-penyakit kita semprot dengan pestisida. Nah, itu salah satu gambaran
bahwasanya guru itu seperti itu. Jadi guru itu mendidik anak dengan cara menuntun. Jadi kita tuntun anak-anak ini supaya terarah seperti itu ya, dengan cara menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa sih Pak Guru? Ada yang tahu? Bapak Ibu? Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu kodrat yang dibawa lahir, dari lahir. Itu kodrat alam. Contoh misalkan Ibu Sophie, mohon maaf Bu Sophie, misalkan Bu Sophie ini kan orangnya penyayang. Nah, itu salah satu sifat daripada kodrat alamnya. Ya. Kemudian Pak Lius juga misalkan orangnya penyayang juga ya dengan anak-anaknya. Jadi itu salah satu kodrat alamnya. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman itu maksudnya adalah di mana zaman anak ini berada. Contoh, kalau zamannya sekarang kita berarti era digital kan. Nah, itu zamannya anak-anak sekarang. Berarti kodratnya anak harus disamakan dengan zamannya, gitu. Kemudian berpihak pada anak. Jadi segala sesuatu yang guru-guru lakukan di sekolah itu harus berpihak pada anak atau murid. Oke? Siap. Siap ya? Siap. Nah, lanjut. Perubahan paradigma. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan yang namanya kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid kita ya. Jadi, perubahan paradigma kita itu dapat terwujud dengan yang namanya membangun budaya positif tadi. Oke? Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ya. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori meluruskan miskonsepsi tentang kontrol tadi. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sering mengalami miskonsepsi karena kita merasa guru, maka kita yang harus mengontrol siswa. Nah, ini hati-hati. Ini Dr. William Glasser memberikan beberapa pandangan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini guru itu merasa punya hak untuk mengontrol murid. Itu ilusi yang ada di kepala kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ilusi di kepala kita itu menyatakan bahwasanya kita kalau membuat siswa bersalah itu akan merubah karakternya dia. Contoh misalkan, kamu lagi, ilham, terlambat terus. Nah, itu kan membuat siswa merasa bersalah. Iya Pak, mohon maaf Pak. Gak bisa ya, kamu gak terlambat lagi. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau penguatan positif itu kita selalu menganggap itu efektif dan bermanfaat. Contoh misalkan anak terlambat, kita suruh angkat sampah saja, kemudian masuk kelas. Nah, itu kan salah satu penguatan positif, membersihkan lingkungan. Tapi kira-kira berefek tidak sama dia untuk datang terlambat? Untuk tidak datang terlambat lagi? Pengalaman kita tidak berefek kan? Tidak ada. Ya, itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita merasa guru karena sudah dewasa, kita punya hak untuk memaksa anak-anak. Nah, itu yang harus kita rubah, perubahan paradigmanya, ya. Nah, coba di sini lihat. Kita biasanya pakai paradigma stimulus respon. Kita stimulus dulu, responnya apa? Sekarang berubah ke teori kontrol, ya. Stimulus respon. Biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi biasanya saya ingin Pak Ronald itu pandangannya sama dengan saya. Padahal tidak boleh begitu. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, oke, saya kasih gambaran contoh. Saya punya sesuatu yang berharga di tangan, ya, di tangan ini.
Kemudian Ibu Epi memaksa saya untuk mengambil atau membuka tangan ini. Kira-kira saya akan buka atau tidak? Bapak Ibu silakan. Tidak. Tidak membuka. Kenapa? Alasannya? Memaksa. Bisa juga dia merayu atau bermohon-mohon. Kita akan buka tangan ini atau tidak? Nah, Ibu Epi atau Pak Ilham, seandainya di tangan Anda ini ada emas berlian, kalian tahu nggak? Tidak. Kenapa? Karena mempunyai barang berharga di dalam. Karena ada barang berharga di dalam. Bukan milik Ibu Epi, maksudnya? Oh, jadi Ibu merasa bahwa barang berharga itu harus milik saya, begitu? Oh. Emas ya? Seharusnya dalam teori kontrol itu kita harus mind blow atau buka pikiran, ya, open mindset, paham? Jadi kita tidak boleh hanya berpikiran bahwasanya, ini kita punya. Kita harus punya pemikiran mungkin Ibu Epi ini lagi membutuhkan. Jadi saya akan buka dan biar Ibu Epi bisa lihat, oh ternyata emas. Contoh, ya, oke, bahasanya ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi biasanya guru-guru di kelas itu melihat kalau siswa datang terlambat atau urang-urakan, itu kita lihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwasanya semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia urang-urakan di kelas? Apa tujuannya dia? Misalkan dia ingin cari perhatian, toh? Kenapa dia nakal di kelas? Mungkin dia memang ingin melampiaskan kesenangannya dengan nakal tersebut. Nah, kan tidak ada yang tahu. Nah, itu yang kita harus pahami. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Jadi Pak Ilham bisa mengontrol saya, misalkan contoh begitu. Padahal kalau tidak kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri kita sendiri yang mengontrol diri kita, bukan orang lain. Begitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita membujuk anak atau siswa gagal, pasti terpaksa harus mau mana. Nah, itu stimulus respon. Ya, silakan Pak Ronald. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus buat kesepakatan terlebih dahulu supaya anak-anak ini mau berbuat seperti itu. Kemudian kalau yang selanjutnya stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Jadi ada yang kalah, ada yang menang, atau ada yang salah, ada yang benar, gitu. Kalau siswa salah berarti guru yang benar. Itu pemikiran kita. Seharusnya model berpikirnya itu menang-menang. Jadi siswa menang, guru juga menang. Harus seperti itu pola pikirnya. Ya, contoh misalkan siswa ini terlambat. Bagaimana caranya kita buat siswa ini bisa mencari solusi supaya dia tidak terlambat lagi, gitu. Jadi gurunya juga berhasil, siswanya juga berhasil, gitu ya. Nah, contohnya nanti kita akan praktekkan di sini. Apa makna disiplin, Bapak Ibu? Kira-kira makna disiplin itu apa sih, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Makna disiplin. Ayo, Pak Lius, disiplin itu kira-kira apa, Pak Lius? Menaati aturan, Pak Ilham. Oke. Karena Tepat waktu. nah, tepat waktu, Bu Musni. Apa lagi, Bu Epi? Menaati aturan dengan tepat waktu. Menaati aturan dengan tepat waktu. Sama saja ya. Oke, kita dengarkan penjelasannya ya. Iya. Oke, kata disiplin sering dikaitkan dengan yang namanya tata tertib. Pastinya ya. Kita sepakat itu. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Tadi disampaikan tadi peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman
Kalau datang terlambat hukumannya ini, itu misalkan. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi yang namanya hukuman, gitu ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi si hukuman ini itu opsi yang sudah terakhir, memang sudah nggak bisa kita buat apa-apa lagi, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, jadi disiplin pada diri kita, guru dan siswa, yang memiliki motivasi internal. Internal itu bagaimana sih? Contoh, kayak saya tidak akan datang terlambat, itu motivasi internal. Kalau eksternal, contohnya bagaimana? Bapak Ibu ada yang tahu? Kalau eksternal, motivasi eksternal kira-kira. Nah, motivasi dari orang lain, contoh misalkan saya akan datang tepat waktu jika dikasih hadiah, penghargaan, contoh misalkan itu. Kemudian, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Salah satunya adalah apa? Guru misalkan, BK misalkan, pimpinan misalkan ya. Siran sija. Ya, siran sija, betul sekali. Nah, teori motivasi perilaku manusia di sini ada 3 ya. Jadi kalau misalkan motivasi eksternal itu contohnya misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Apa untungnya saya boleh ini? Nah, pasti uang, makanan, pertemanan, contoh misalkan begitu. Kemudian motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu ya, motivasi eksternal. Terakhir, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi dia bertanya pada dirinya sendiri. Itu namanya motivasi internal, tujuan disiplin positif. Akan seperti apa yang saya inginkan di sekolah ini ke depannya? Begitu maksudnya ya. Oke. Bisa diterima Bapak Ibu? Boleh. Oke. Nah, untuk mewujudkan yang namanya budaya positif di sekolah, kita perlu buat dulu yang namanya peraturan kelas. Jadi kita buat dulu peraturan di kelas kita. Kemudian setelah kita buat peraturan kelas, kita buat yang namanya keyakinan kelas. Ya. Setelah kita buat keyakinan kelas, baru kita terapkan di lingkungan sekolah atau kelas kita. Maka akan terwujud yang namanya lingkungan positif. Seperti itu. Kemudian setelah terwujudnya lingkungan positif, dia akan menjadi budaya positif. Nah, coba bayangkan kelas IPA, 12 IPA, buat peraturan kelas, kemudian kita rubah menjadi keyakinan kelas, kemudian menjadi lingkungan positif bagi anak-anak. Semua kelas seperti itu, jadilah yang namanya budaya positif. Gitu ya. Next. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah paham, ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab? Kenapa tidak langsung keyakinan saja? Kenapa mesti peraturan? Ada yang bisa? Ya, silakan Ibu Mila. Atau
Atau mengapa peraturan saja? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sama saja. Ya. Oke. Oke, jadi peraturan itu masih mungkin untuk dilanggar. Ya, kalau keyakinan itu yang sudah kita yakini, ya, pada diri kita, begitu. Oke, bagus sekali. Beri aplaus dulu untuk Ibu Mila ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ayo. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa orang harus pakai helm pada saat naik motor? Untuk ya, pertama menaati peraturan lalu lintas, yang kedua melindungi diri. Oke, kira-kira nanti saja, nanti ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa? Untuk menghindari penyakit. Baru apa lagi? Menaati peraturan. Ibu Esther menjaga kesehatan. Oke, mantap. Terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Nah, supaya tidak ketinggalan materi. Oke, Pak Lius, mantap. Bu Epi. Tidak kebagian apa? Tidak ketinggalan konsumsi. Oke, boleh. Nah, itu semua Bapak Ibu salah satu nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu yakini bahwasanya kalau orang pakai helm pasti selamat, ya kan? Kalau orang pakai masker, jaga jarak, pasti orang selamat juga, sehat. Baru yang ketiga, kalau orang datang tepat waktu di pelatihan, pasti orang dapat makan duluan, ya kan? Ya, baru apa lagi tadi? Dapat materi yang duluan juga. Itu peraturan atau keyakinan? Itu namanya keyakinan, gitu ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, motivasi intrinsik itu keyakinan kita ketimbang menaati peraturan. Jadi pada saat kita naik motor, sudah jadi keyakinan kita bahwasanya, kita mesti pakai helm ini. Kalau tidak, pasti kita ada apa-apa di jalan kalau mau ketabrak, gitu. Atau terbanting lah, atau bagaimana, gitu kan? Ya, betul. Kemudian ada juga ibu-ibu biasanya kan malas pakai helm toh, karena DP kode itu mau TGP, karena DP rambut kan panjang, banyak, setuju kan? Nah, coba kalau sobat abu-abu, tahu begini kita pakai helm, karena untuk supaya tidak abu kita muka tidak kering, ya kan? Nah, itu salah satu keyakinan bahwasanya memakai helm itu bisa menyelamatkan diri kita, gitu. Oke? Next ya. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu harus kita bawa ke kelas kita ya. Keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara intrinsik. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu menurut Gosen ya, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, tidak bisa dilihat dengan mata ya. Jadi dia lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Contoh misalkan, ke sekolah pakai sepatu warna hitam, itu namanya
peraturan. Kemudian apa lagi? Di dalam kelas tidak boleh main HP sembarangan. Nah, itu kan peraturan, lebih rinci dan konkret bisa dilihat. Tapi kalau misalkan siswa itu dia pakai sepatu, keyakinannya apa di situ? Atau nilai-nilai kebajikan apa yang dipakai situ? Kira-kira nilai-nilai kebajikannya? Memakai sepatu hitam, itu kan di situ itu peraturannya. Tapi kalau kita rubah ke keyakinannya apa? Kira-kira menjaga, bisa juga. Kenapa pakai sepatu hitam? Keyakinannya untuk apa itu? Jaga peraturan. Bisa menjaga kesetaraan sosial. Tidak ada perbedaan. Betul. Betul kan? Ya. Itu nilai kebajikannya. Kenapa disamakan sepatunya? Supaya tidak ada perbedaan sosial di antara siswa. Betul. Itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi dia sifatnya umum, gitu ya? Oke. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau misalkan kalau peraturan kelas, jangan makan di kelas, maka kalimatnya positifnya bagaimana? Makanlah pada saat jam istirahat. Itu seharusnya. Oke? Kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat atau diskusi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, sekarang kita pertanyaan ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang sama, betul atau salah? Berapa orang yang jawab salah? Wah, mantap. Oh, 3 orang. Yang lain? Bingung. Oh, berjemur. Oke, jadi yang angkat tangan tadi Pak Ilham, Ibu Mila, Ibu Epi, sama Farnal ya, kita anggap gitu. Ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Kita lihat. Ya, jawabannya adalah salah. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Namun, keyakinan kelas muncul dari peraturan-peraturan kelas. Jadi, nanti pada saat kita mau masuk kelas, pada saat di awal pembelajaran, kita buat dulu peraturan-peraturan kelas kita dengan anak-anak. Kemudian kita tuliskan keyakinan kelasnya seperti apa. Seperti itu. Bisa ya Ibu ya? Bisa. Oke. Lanjut. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Oke, pintar ya. Mantap. Berarti sudah pas. Nah, lanjut. Kalau di sini sebelah kanan ya, kanan ini peraturan, kiri itu keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Itu yang harus kita buat nanti di kelas ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian peraturannya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ya, jadi komitmen dan menghormati. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai kebajikannya? Keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti nilai kebajikannya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, maka nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan sabar. Kan antri itu melatih kesabaran ya, gitu. Kemudian gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan.
Oke? Iya, betul. Betul toh? Ya. Oke. Ini baca bahasa Indonesia, misalnya ke bahasa Malaysia. Oke. Bagaimana Pak Aruna? Disetujui? Gimana? Bahasa Indonesia disaring ke bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Oke. Nah, kita next ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih. Ya, pilih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Yang bilang hukuman angkat tangan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. 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 Oke, catat konsekuensi ya. Nah, jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu adalah konsekuensi. Lanjut, nomor 2. Hah? Oh, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Pak Ilham, hukuman. Bu Mila, hukuman. Bu Musni, konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Karena konsekuensi. Pak Ilham, hukuman. Oke. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Bu Merni. Konsekuensi. Karena kita universal sebenarnya. Kalau dia materinya tentang basket, konsekuensi. Konsekuensi. Kalau materinya bulu tangkis, hukuman. Hukuman. Kan pelajaran video. Oke. Yang jangan banyak. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, kita lihat jawaban kita ya. Apakah guru-guru SMA Negeri Wonosari sudah paham betul mana hukuman dan mana konsekuensi ya? Oke. Mantap, jawabannya Pak Ilham hampir 100% ya. Luar biasa. Ya, jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu namanya hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Kemudian murid diminta push up karena tidak menggunakan masker, sama, itu juga hukuman. Kalau konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, berarti itu konsekuensi, bukan hukuman ya. Oke, ada yang bisa memberikan pengertian nggak hukuman itu bagaimana, konsekuensi itu bagaimana? Baiklah. Kalau hukuman itu lebih ke apa? Kalau konsekuensi itu kayak gimana? Hukuman Aha. itu antara pelanggaran Ya. dengan hal yang diterima tidak saling berkesinambungan atau tidak memiliki tali yang menghubungkan kedua masalah tersebut. Oke. Sebab akibatnya berada. Oke, itu hukuman. Hukuman. Sedangkan konsekuensi tanpa diberi ganjaran dia sudah ada tali penghubung. Oke. Jadi antara sebab dan akibatnya sudah ada tali penghubung. Mantap. Tanpa ada penghubung tali penghubungnya sendiri. Oke, beri aplaus dulu untuk Pak Ilham ya, Pak Ibu ya.
Ya, pengertiannya sudah pas ya, sudah sangat bagus. Pak Ilham ini sudah cocok untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, Pak Ilham ya. Besok diuji. Oke. Layakannya besok ya Pak ya. Iya. Bodoh kan yang lulus. Oke, kita lanjut ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya kita sentuh sedikit ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu itu memang harus terjadi. Kayak tadi Pak Ilham bilang, tanpa ada peraturan pun hal itu memang harus terjadi, ada benarnya, ada kaitannya, sebab dan akibat gitu. Kalau hukuman yang kedua, membuat anak sakit, fisik, psikologis, hati dan sebagainya. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu yang singkat, pendek. Kemudian anak membenci yang namanya kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan, itu konsekuensi. Kemudian kalau paksaan untuk hukuman, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Atau apa tadi Pak ya? Hubungannya tadi apa? Bilang tadi? Sebab akibat atau stimulus dan tanggapan. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oke, mungkin itu ya, kita lanjut dulu. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa nilai kebajikannya? Menjaga keselamatan. Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Apa nilai kebajikannya? Menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Menjaga perasaan. Oke. Etika berkata, kita lihat ya. Yang pertama itu keselamatan. Ya, itu untuk pakai helm. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan. Terakhir, selalu bersikap positif atau hormat. Oke, menjaga perasaan. Nah, kalau untuk menyusun keyakinan kelas, berdasarkan gambar ini, mana langkah-langkah yang pertama Bapak Ibu? Langkah pertama kira-kira yang mana? Ya, kira-kira yang mana? Nomor satu, apakah berdiskusi? Nomor dua, mengubah? Itu terserah. Kira-kira yang mana? Nah, jadi kita ambil maknanya, itu peraturan-peraturan itu. Jadi peraturan itu kita buat, baru kita artikan, kita memaknai begitu. Pertama menyarikan. Pertama menyarikan. Oke. Yang kedua, Diskusi. diskusi yang mana ini? Ada 3. Ada diskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Ada yang diskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Apa gimana? Yang perlu ditaati warga kelas itu. Tapi kasih ABCD untuk enak maksudnya. Oh, pakai ABCD. Boleh. Bagaimana ya? Jadi Bukan PowerPoint itu. PowerPoint. Dua kali si A, si B, si C. Oh, oke. Jadi supaya terang enggak baik. Oke, siap. Ya, mana tadi ya? Oke, ini. Kasih A dulu. Mana? Kasih ABCD itu langsung masuk B, ABC gitu. Oke. Kita input dulu.
Oke. Nah, di sini ada A, B, C, D, E, dan F. Pak Ronald pilih yang mana pertama? Oh, berarti kalau menyarikan yang F. F dulu ya. F kemudian F ber FB berdiskusi, oke. FB bisa dibantu, baik. FB kemudian DFB ACE. DFB ACE. Pak Ilham, DFB ACE, oke. Bu Wida. DFB ACE. Berbalikan ya dengan teorinya. Oke. Sudah, tidak ada lagi? Oke, kita next jawabannya ya. Nah, jawabannya adalah apa yang pertama? Oke, seperti itu. Sudah salah. Yang pertama adalah ya, berdiskusi apa? Perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, atau berdiskusi munculkan peraturan-peraturan yang perlu diatur ke kelas. Nah, jawabannya mari kita lihat. 1, 2, 3. Ini jawabannya. Pertama, kita diskusi, munculkan dulu peraturan kelasnya. Oke. Lanjut, nomor 2, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Oke, next. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sip. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, survivor atau bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, terakhir cinta kasih atau diterima. Oke? Itu 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi kalau misalkan siswa itu ada yang suka gangguin temannya di kelas, kita harus cari tahu apakah memang dia ini berbuat seperti ini karena dia butuh kesenangan, karena dia merasa senang jahil ke temannya, atau gimana gitu. Kemudian kalau kita lihat siswa kita di kelas itu ada yang suka mengatur, nah berarti dia butuh yang namanya penguasaan, ingin menjadi pemimpin, diakui di kelas begitu. Kemudian kalau ada yang anak pengen bebas belajarnya, aku nggak mau Pak dikekang-kekang, nah itu berarti dia butuh nilai kebebasan dalam belajar. Kemudian ada juga siswa yang pengen diperhatiin sama gurunya atau sama teman-temannya, karena mungkin di rumah jarang dapat perhatian, kasih sayang. Makanya kita juga jeli melihat ini. Berarti itu anak butuh cinta dan kasih sayang. Oke, 5 kebutuhan dasar tadi apa-apa Bapak Ibu? Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kemudian penguasaan, terakhir bertahan hidup. Bertahan hidup ya? Ya, survivor.
Ini tadi sudah kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Nah, kalau kesenangan itu kebutuhan siswa untuk merasa senang, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, atau berhubungan atau berkoneksi. Kebebasan itu kebutuhan akan pilihan, kemandirian, dan otonomi. Aku suka belajar ini Pak Guru, aku tidak mau belajar begini, misalkan begitu. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi, dan diakui. Oh, kamu ahli main voli. Oh, kamu ahli main bulu tangkis. Wah, kamu jago, gitu misalkan. Bertahan hidup itu misalkan makan, minum, dan rasa aman, seperti itu. Nah, 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu, ini salah satu cara kita dalam menangani siswa, ya. Jadi restitusi itu dia mengalami atau melalui 3 tahapan. Yang pertama melalui menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan di sini misalkan begini. Pak Ronald datang terlambat ke sekolah setiap hari, begitu ya. Kemudian saya tegur sama guru piket. Ronald, sini lo kamu. Duduk. Iya Pak Guru. Kenapa kamu sering datang terlambat? Ini guru piket ya. Karena rumah saya jauh Pak. Oke. Tulis nama kamu di situ. Nah, sudah ditulis, silakan ke barisan. Kemudian guru mata pelajaran atau guru BK diundang untuk siswa kita. Misalkan begini, Ronald, tadi pagi Pak Guru dengar kamu dimarahi sama Ibu Ririn ya? Iya Pak. Kenapa kamu dimarahi Ibu Ririn? Karena saya terlambat Pak. Itu kita maksudnya menstabilkan identitas anak. Oh iya, tidak apa-apa. Semua orang itu Ronald pernah berbuat salah, ya. Tapi yang paling baik adalah belajar dari kesalahan tadi untuk berubah ke yang lebih baik. Kemudian kita setelah menstabilkan identitas anak tadi, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Oke, menurut Ronald datang terlambat itu salah nggak? Salah Pak Guru. Nah, misalkan begitu, ya kan? Nah, kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Oke Ronald, kamu tahu nggak keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati kemarin? Tahu Pak. Nah, nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Oh, disiplin Pak, misalkan begitu. Jadi kita harus pandai-pandai berkomunikasi dengan anak-anak kita supaya mereka bisa merasa nyaman, kemudian mencari solusi atas masalahnya mereka sendiri, seperti itu. Jangan kita yang menjustifikasi, jangan. Jadi kita harus bicara dengan hati ke hati. Oke ya, ini tahapan-tahapannya. Menstabilkan identitas. Jadi ada contohnya, berbuat salah tidak apa-apa. Itu contoh untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Contohnya ya, terakhir, nilai apa atau keyakinan kelas apa yang sudah kita percayai, seperti itu. Oke, mau dipraktekkan Bapak Ibu? Atau saya perlihatkan video saja? Video saja ya. Oke. Ini salah satu contoh praktek restitusi ya. Kita langsung ke videonya saja ya, atau melihat ini dulu? Oh ya, silakan. Ini demonstrasi kontekstual praktek segitiga restitusi ya.
kita akan lakukan hal seperti itu Bapak Ibu ya. Suapin sering datang terlambat ke sekolah. Nah, gitu. Ya, Suapin. Tadi Pak Guru ada informasi dari mata pelajaran, dari guru tiket. Katanya kamu sering datang terlambat ke sekolah. Iya Pak. Sering terlambat ya. Nah, kira-kira sehingga kamu seminggu ini sudah berapa kali? Sudah 4 kali Pak, 4 kali ya? Oke, nah menurut Suadi, sering terlambat itu merupakan kesalahan ya. Oke, nah Suadi, berbuat kesalahan itu manusiawi karena setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan ya. Nah, yang paling penting adalah berusaha untuk memperbaiki lagi misalnya. Nah, kamu setuju ya? Setuju Pak. Pastinya sesuatu itu kalau ada terlambat ada alasan. Kira-kira alasannya itu apa sih sebenarnya? Saya sering bergerak Pak sambil main game online jadi pulang tidur Pak. Jadi karena main game online itu ya. Nah, kamu tahu ya kita yang serius Pak. Kamu Pak tahu ya. Nah, kalau datang terlambat ke sekolah apakah itu sesuai dengan jadwal kita? Tidak Pak, tidak ya? Ya. Nah, jadi menurut kamu kegiatan kelas apa yang sudah sesuai dengan disiplin Pak? Disiplin. Ya. Nah, kalau menurut Fatin, disiplin itu penting ya? Penting Pak, karena melatih saya datang tepat waktu di sekolah dan bisa membuat saya belajar menghargai waktu Pak. Oke, nah menghargai waktu penting ya. Karena bisa melatih kita untuk tepat waktu, kemudian kita juga bisa untuk pekerjaan. Kemudian adalah kita menghargai apa yang kita. Ya Pak, saya bisa sudah sering datang terlambat. Saya mohon maaf jika sudah sering datang terlambat Pak. Oke, selagi setiap yang terbaik sudah kami lakukan yang minta maaf. Jadi menurut kamu kira-kira supaya kamu tidak terlambat lagi, apa yang kita harus lakukan? Kalau dari saya akan tidur di awal dan tidak akan begadang agar bisa bangun pagi dan cepat untuk datang ke sekolah Pak. Dan mas sekali tadi, nah kamu sudah menemukan solusinya. Nah, kira-kira aku nanti biar beres sama orang tua kamu supaya kamu tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Nah sekarang sudah selesai, sudah solusinya, silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak, saya sama-sama. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu ya, restitusi itu. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu, kita tanya baik-baik, kemudian kita validasi tindakan mereka yang salah, kemudian kita tanyakan keyakinannya supaya anak-anak ini bisa mencari solusi atas masalah mereka. Gitu. Ada 2 siswa yang saya restitusi Bapak Ibu ya. Yang kedua ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwardi Tegusain dari kelas 12 IPS. Terima kasih Pak Guru. Saya senang sekali ajak diskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya datang tepat waktu ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia berkelahi dengan Ilham ya. Si sama namanya Mina. Tadi Pak Guru dengar dari kelas kalau kamu harus berkaya dengan Ilham pada saat buatan tugas kelompok. Siapa? Biasanya saya kesal dan Ilham. Kenapa? Kesal sama dia? Karena salah lama karena tugas kelompok saya juga berkali Ilham. Oh, oke. Wajar lah kalau kamu kesal dan marah pada Ilham. Jika waktu kamu pasti juga akan marah. Kemudian apa yang kamu lakukan pada Ilham? Saya karena marah Ilham, karena saya mendorong Ilham sampai berbuat. Oke. Pasti kamu berbuat demikian ada alasannya kan? Ya, Pak. Sebenarnya biasa saja. Tugas kelompok saya sudah dikerjakan oleh Ilham.
Jadi ini merusak kepercayaan kalian ya. Yang wajar lah kalau kamu marah habis terlihat ngomongmu juga sama. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada iya. Oke, begitu ya, Ibu ya. Nah, kurang lebih seperti itu restitusi tersebut. Nah, kita lanjut materi sebelum ke sholat Jumatnya. Kita tadi sampai gimana ya restitusi? Nah ini oke. Tadi sudah saya tampilkan praktek segitiga restitusi. Kita lanjut. Ini tahapannya. Yang pertama, stabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, terakhir menanyakan keyakinan. Nah, apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya kita membimbing anak berdasarkan 3 tahapan tadi. Tujuannya supaya mereka tidak merasa minder begitu ya. Anak ini terlambat terus. Nah, tapi dengan kita bantu mereka melalui restitusi, mereka mau untuk berubah. Kita tidak boleh terlambat lagi. Harus datang tepat waktu kembali seperti itu ya. Oke. 5 posisi kontrol. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol ini penting. Yang pertama ada posisi penghukum. Posisi penghukum ini guru yang suka menghukum siswa. Ngapa-ngapain pokoknya siswa dihukum gitu ya. Itu posisi penghukum. Kemudian kalau gurunya berkata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu contoh guru penghukum. Kemudian kalau dia guru yang pembuat merasa bersalah, biasanya kata-katanya begini, kamu seharusnya sudah tahu ibu ini lelah sekali, ya jadi stres dengan kamu ini. Nah, itu salah satu contoh pembuat rasa bersalah, sehingga siswa itu merasa gara-gara kita ibu ini stres. Nah, gitu. Kemudian kalau posisinya teman, contoh, ayolah Ilham, bikin dulu, kasihan Pak Guru. Nah, itu contoh posisinya teman, ya. Pemantau, kalau pemantau itu biasa begini, Ilham, apa di peraturan? Itu pemantau. Atau apa peraturannya Ilham yang sudah disepakati? Nah, itu pemantau. Terakhir, manajer. Nah, sebaik-baiknya guru itu harus berposisi sebagai manajer, bukan yang keempat tadi. Sebaik-baiknya. Tapi kalau kita tidak bisa sebagai manajer, minimal kita sudah berada di pemantau atau teman lah minimal. Kalau manajer biasanya kata-katanya begini, Ilham, apa yang sudah kita yakini bersama kemarin? Nah, kemudian apa saja keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar? Contoh misalkan begitu. Oke ya, Bapak ya. Itu salah satu contoh posisi kontrol yang bisa kita pakai. Kemudian kalau penghukum ini dampak kepada muridnya itu siswa pasti dia memulai kesalahan. Kalau posisi penghukum, kalau posisi manajer pasti siswanya itu dia evaluasi diri atau introspeksi diri, gitu. Oke, sudah menuju penghujung Bapak Ibu ya. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, itu restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri atau introspeksi diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kamu berbuat demikian Ilham? Apa alasannya? Itu maksudnya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ilham, solusi apa yang bisa kamu ambil? Contoh misalkan begitu. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter yang ingin kita bangun apa? Jujur, disiplin, bertanggung jawab, misalkan begitu. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Solusinya apa ini yang mau kita buat? Gitu. Terakhir,
Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak merasa marginalkan atau disudutkan seperti itu karena dia sering berbuat salah. Itu yang paling penting. Nah, segitiga restitusi ini ada dibuat segitiga yang lebih ya. Jadi yang pertama, kalau menstabilkan identitas itu biasanya kita pakai setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu boleh pertanyaannya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Guru juga pernah berbuat salah. Gitu. Kemudian validasi tindakan. Kamu berbuat ini pasti ada alasannya kan? Itu contohnya ya. Oke. Terakhir, kamu ingin menjadi seperti apa ke depannya dengan berbuat seperti ini, misalkan begitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi, tanpa Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, saya bukan apa-apa. Namun kolaborasi dan kerjasama kita di SMA Negeri 2 Wonosari ini menjadi salah satu kunci kesuksesan bersama untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama Bapak Ibu terakhir. 1, 2, 3. Oke, menajak, salam menajak. Salam menajak. Oke, langsung tinggi. Oke, last 1, 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmila Mayang, rekan sejawat dari Bapak Edi Puryanto. Saya merasa materi pengimbasan pada hari ini sangat memberikan manfaat bagi saya karena banyak mengajarkan saya tentang segitiga restitusi. Ternyata saya sebaiknya menggunakan metode ini untuk mengarahkan murid dalam menyelesaikan atau menemukan solusi daripada masalah yang mereka hadapi selama ini. Terima kasih banyak Pak Edi, dan insya Allah saya akan menerapkan materi yang saya peroleh hari ini, yaitu tentang segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Niketut Musniasi, saya rekan sejawat dari Pak Edi. Saya merasa senang sekali mengikuti kegiatan pengimbasan dari Pak Edi tentang budaya positif. Saya mendapatkan pemahaman baru bahwa guru harus menerapkan budaya positif seperti keyakinan kelas, agar murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab atas keyakinan yang telah dibuatnya bersama guru. Terima kasih banyak atas ilmunya Pak Edi dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widayanti. Saya adalah rekan sejawat dari Pak Edi Puryanto. Hari ini saya mendapatkan pengimbasan tentang budaya positif. Alhamdulillah, setelah menerima materi dari Pak Edi Puryanto mengenai budaya positif, saya sadar bahwa selama ini saya masih menjadi guru yang memiliki posisi sebagai penghukum terhadap siswa. Untuk kedepannya, insya Allah saya akan memperbaiki hal tersebut. Saya akan menjadi guru yang memang menjadi ke arah yang lebih baik, menjadi manajer di sekolah ini. Terima kasih Pak Edi Puryanto untuk materi hari ini. Tetap semangat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam guru penggerak.